Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan, dengan harapan setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan dan doa di dalam channel ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini dan setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru di dalam channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Allah malam hari ini setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami akan disegarkan kembali melalui firman-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Kami buka hati kami rindukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, masih dalam seri topik renungan tentang bagaimana mengalahkan setan, bagaimana memerangi setan, bagaimana melucuti setan, bagaimana membungkam auman setan. Setan akan terus berjuang, terus akan menyesatkan sebanyak mungkin orang. Dan saudara adalah salah satu target dari setan yang akan terus diperjuangkan untuk dijatuhkan, untuk disesatkan. Nah itu sebabnya kita juga perlu terus belajar bagaimana kita menang atas setan, bagaimana kita melawan setan sehingga setan itu lari dari kehidupan kita dan kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara, sangat jarang ada renungan-renungan tentang bagaimana mengalahkan setan, bagaimana melawan setan. Dan ada renungan-renungan yang mungkin saudara dengar, bagaimana mengalahkan setan, bagaimana melawan setan. Saudara juga harus lihat apakah renungan tersebut benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Karena saya pernah melihat renungan, mendengarkan renungan yang di dalamnya semuanya hampir bisa dibilang semua halusinasi saudara. Khotbah yang ada di sana, kebenaran yang katanya kebenaran yang diajarkan di sana, itu semuanya sangat subjektif, berdasarkan apa yang dia pikir dan tidak berdasar kepada firman Tuhan. Ayat dikutip sana sini dan tidak berdasar kepada firman Tuhan. Dan itu sangat berbahaya saudara, karena iblis itu harus dilawan dengan cara yang benar. Kalau iblis dilawan dengan cara yang salah, yang ada dia akan terus mempermainkan kita. Itu sebabnya saya terbeban untuk membuat renungan di beberapa seri ini, hampir 10 seri video tentang bagaimana menang atas setan, bagaimana melawan setan. Dengan kebenaran-kebenaran kita merenungkan, menggali kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Sehingga apa saudara? Sehingga kita akan melawan setan dengan cara yang benar. Dan jika kita melawan dia dengan cara yang benar, dia akan dikalahkan. Kita akan berkemenangan. Itu sebabnya malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saudara menang atas segala tipuan, atas segala siasat setan, atas segala cobaan setan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Saya akan kembali membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara objektif kepada saudara. Kita akan gali kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat apa kata firman Tuhan dalam peperangan kita, tentang peperangan kita melawan setan.
1 Petrus pasal yang kelima ayat 8 sampai ayat yang 11. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Petrus mengirimkan suratnya kepada umat-umat Tuhan, di mana dia menegaskan di sana tentang pekerjaan setan dan bagaimana umat-umat Tuhan melawan setan, bagaimana umat-umat Tuhan memerangi setan dan memenangkan peperangan melawan setan. Dan kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Petrus di sini, saudara, itu yang akan kita belajar. Bagaimana kita melawan setan, apa yang perlu kita pahami dalam peperangan kita melawan setan. Dikatakan di sini bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dikatakan sadarlah. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa ada hal yang harus disadari oleh umat-umat Tuhan. Dan hal tersebut jugalah yang hari ini saya dan saudara harus sadari. Kalau tidak, kita akan binasa, saudara. Kalau tidak, iblis akan menghancurkan kita, membinasakan kita, menyesatkan kita. Apa yang harus kita sadari? Bahwa si iblis, lawanmu si iblis. Artinya iblis itu adalah lawan kita. Iblis itu adalah musuh kita. Dan keberadaan musuh kita dikatakan di sini sedang berjalan-jalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lihat di sini, saudara, bahwa lawan kita si iblis itu dia sedang berkeliling, mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita lihat di dalam kalimat ini, saudara, maka di sana bisa kita lihat bahwa iblis sedang bekerja terus. Dia berkeliling terus, dia tidak pernah berhenti, dia berjuang terus, dia berkeliling terus dan mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya apa, saudara? Bahwa tidak sembarangan orang yang dapat ditelannya. Tidak semua orang langsung dapat ditelannya. Dikatakan dia mengaum-ngaum. Apa maksudnya mengaum? Bagaimana kalau dikatakan, digambarkan di sini dia seperti singa yang mengaum. Apa maksudnya singa yang mengaum, saudara? Auman singa itu adalah sebagai gertakan. Auman singa itu adalah auman yang menggetarkan, auman yang menakutkan. Ketika singa mengaum, maka orang-orang yang mendengar aumannya akan terpengaruh. Orang-orang yang mendengar aumannya bisa ketakutan. Dan ketika sudah ketakutan, maka siasat itu sudah masuk. Maka apa yang diinginkan itu sudah terjadi. Ketika auman itu menakutkan, maka di sanalah iblis masuk. Karena yang dia inginkan, yang dia cari adalah orang-orang ketakutan, orang-orang bisa dipengaruhi, orang-orang bisa disesatkan. Dan ketika orang tersebut bisa disesatkan, maka hal berikutnya yang dia lakukan adalah dia akan menelan. Artinya, saudara, iblis itu terus bekerja keras. Dia terus bekerja keras untuk mencari orang-orang yang bisa dia pengaruhi melalui aumannya. Dan ketika dia bisa mempengaruhi, maka dia akan menelan.
Itu sebabnya tidak heran saudara, ada orang-orang yang takut Tuhan, ada orang-orang yang cinta Tuhan, tapi kemudian mulai terpengaruh oleh auman iblis, mulai bermain-main dengan dosa. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Lama kelamaan makin dalam, lama kelamaan makin dalam, dan akhirnya hidupnya ditelan oleh iblis. Sudah sangat sulit untuk diselamatkan, sudah sangat sulit untuk dibawa kembali. Saya pernah lihat seorang anak muda saudara. Anak ini begitu baik. Satu kali dia datang kepada saya dengan menangis. Dia berkata bahwa saya ingin bebas, karena pada waktu itu dia sedang sakau saudara, oleh karena narkoba. Dia berkata, "Pendeta, aku ingin bebas." Anak ini baik, dan dia cerita dulu dia pernah ibadah begitu setia. Dia mengasihi Tuhan, dia setia beribadah, bahkan dia mengalami Tuhan dan sebagainya. Tapi satu kali dia bermain-main dengan narkoba, dan kemudian dia diikat oleh iblis, bahkan akhirnya ditelan oleh iblis. Dan kemudian pada waktu itu dia sedang sakau saudara, dia lari, dia datang ke gereja dan dia temui saya, dia menangis, dia berkata, "Pendeta, aku ingin bebas." Dan waktu itu saya melayani dia, kami berdoa bersama. Lalu kemudian saudara, beberapa waktu dia datang beribadah, kami sering berkomunikasi. Tapi ternyata dia tidak sanggup melawan, karena ada proses yang harus dia lalui untuk bebas dari sana. Tetapi dia tidak sanggup melawan, dan akhirnya hidupnya berantakan. Akhirnya dia tetap ada dalam keterikatan, dia tetap ada dalam perbudakan narkoba. Dia sudah ditelan oleh iblis. Hampir mustahil kalau dilihat secara pandangan mata untuk anak ini bisa bebas saudara. Itu satu bukti bahwa orang yang dulunya baik, orang yang dulunya cinta Tuhan, orang yang dulunya ikut Tuhan, tapi ketika dia bermain-main, ketika dia mau dipengaruhi oleh auman iblis, aumannya di sana melalui narkoba, akhirnya orang ini mulai terpengaruh, dan kemudian orang ini bisa ditelan dan sangat sulit diselamatkan. Ada seorang bapak yang begitu baik saudara. Di tengah masyarakat dia juga dikenal baik dan hidupnya berpengaruh di tengah masyarakat. Tapi kehidupannya susah, ekonominya susah. Lalu kemudian dia ikut Tuhan, dan ketika dia ikut Tuhan, puji Tuhan saudara, hidupnya diberkati, usahanya diberkati, apa yang dia kerjakan diberkati, sehingga hidupnya mulai berkelimpahan. Dan kemudian dia bisa beli tanah, dia bisa bangun rumah dan sebagainya. Itu sangat baik saudara, dia beribadah dan sebagainya. Tetapi ada di titik waktu tertentu, waktu itu saya ingat saudara, bapak ini mulai bermain-main dengan dosa. Kenapa saudara? Mungkin dia mau cari sensasi. Iblis sedang mengaum-ngaum terus untuk mempengaruhi dia, dan dia punya uang untuk kemudian bermain-main. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Dia mulai bermain perempuan, dia mulai berzina, dia mulai hidup dalam perselingkuhan. Auman iblis itu kemudian mempengaruhi dia, dan akhirnya dia ditelan oleh iblis dan tidak pernah lagi bisa bertobat sampai dia mati. Kenapa? Karena iblis sudah mengikat dia, menelan dia begitu dalam kehidupannya yang hancur dalam pergaulan, dalam perselingkuhan, dalam perzinahan, sudah begitu dalam dan sulit sekali untuk dimenangkan lagi dari sana. Bahkan dia kemudian kena penyakit oleh karena perzinahannya, dan itu yang membawa dia mati. Saudara, sekali lagi saya mau menegaskan kepada saudara bahwa iblis akan terus mengaum. Aumannya adalah siasat yang dia pakai untuk menyesatkan, untuk mempengaruhi. Satu kali saudara, ada seorang anak muda juga yang saya layani. Anak muda ini dulunya pernah mengalami keterikatan juga, dan kemudian anak muda ini akhirnya mengalami Tuhan. Bahkan dia terlibat pelayanan, dia sungguh-sungguh dan sebagainya. Lalu kemudian anak muda ini akhirnya menikah. Mereka menjalani pernikahan sekian lama dengan kebahagiaan. Tetapi satu kali ada orang yang datang kepada anak muda ini menawarkan narkoba, di mana dulu dia pernah terikat narkoba, dan ditawarkan kepada anak muda ini awalnya dengan gratis. Itu adalah auman iblis kepada anak muda ini.
Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Akhirnya awal-awal dia berkata tidak, tetapi akhirnya anak muda ini terpengaruh. Auman iblis sudah mulai masuk, dan kemudian akhirnya anak ini terikat kembali. Dan bukan hanya terikat narkoba, perjudian kemudian mengikat dia lagi, dan semua yang bisa dipakai oleh iblis untuk menelan anak ini dipakai oleh iblis, dan akhirnya hidupnya hancur kembali. Padahal anak ini sudah punya usaha yang begitu luar biasa berhasil, tapi kemudian semuanya hancur, bahkan keluarganya pun hampir hancur. Kenapa, saudara? Auman iblis telah mempengaruhi kehidupannya, dan akhirnya dia ditelan oleh iblis. Saat ini saya mau menyadarkan saudara, iblis akan terus berkeliling. Dia akan terus mengaum dengan berbagai cara sesuai dengan konteks kehidupan saudara. Iblis akan pakai. Saya sudah lihat saudara, iblis itu begitu cerdik. Dia mengaum dengan siasat yang dia pakai kepada orang yang satu berbeda dengan orang yang lain. Dia pakai cara yang satu berbeda dengan cara yang lain dalam menyesatkan, dalam mempengaruhi jiwa-jiwa. Dan ketika orang tersebut bisa dipengaruhi, dia telan sampai akhirnya begitu sulit keluar dari sana. Bagaimana dengan hidup saudara hari ini? Apakah saudara sedang bermain-main dengan auman setan, dengan dosa? Saat ini lihat saudara, apakah ada auman iblis, atau apakah ada cara yang dipakai oleh iblis untuk mempengaruhi kehidupan saudara saat ini? Kalau saudara mulai sadar dan disadarkan oleh Roh Kudus bahwa bentuk auman iblis itu dalam hidup saudara adalah ini, dan ini, mulai bertobat saudara, mulai lari dari sana. Jangan sampai saudara ditelan dan saudara tidak akan bisa keluar dari sana. Jangan bermain-main dengan auman iblis. Dia akan terus mencari-cari orang yang dapat dia telan. Dan kalau iblis sudah menelan saudara, saudara tidak akan bisa keluar dari sana. Saudara tidak akan bisa keluar dari sana. Itu sebabnya berjaga-jagalah. Jangan mau dipengaruhi oleh auman iblis. Jangan mau ditelan oleh iblis. Lalu berikutnya saudara, ayat 9 dikatakan, lawanlah dia. Iblis itu harus kita lawan. Bukannya malah saudara mulai terbuai dan bisa dipengaruhi oleh aumannya. Saudara malah seharusnya bangkit dan melawan setan, bangkit dan melawan iblis. Lawanlah setan, lawanlah iblis saudara. Jangan biarkan dia mempengaruhi kehidupan saudara. Lawan dia, kalahkan dia. Dan dikatakan di sini dengan apa kita bisa melawan iblis? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iblis itu bisa dilawan dengan iman yang teguh. Kenapa saudara? Karena ketika kita beriman sungguh kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Tetapi jika saudara tidak melawan dia dengan iman yang teguh, malah saudara mulai terbuai dengan auman-aumannya, mulai terbuai dengan godaan-godaannya, maka saudara akan ditelan. Itu sebabnya apapun aumannya, apapun godaannya, apapun pengaruh siasat yang dia pakai untuk mencoba menggoda dan menjatuhkan saudara, lawan dia dengan iman yang teguh. Lawan dia dengan iman saudara. Dikatakan di sini, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Seluruh dunia, semua manusia sedang menghadapi hal yang sama, di mana mereka semua juga menghadapi auman-auman iblis, dan ada begitu banyak orang yang ditelan oleh iblis. Itu sebabnya jangan heran jika di hari-hari terakhir ini saudara, semakin banyak orang yang hidup dalam dosa, semakin banyak orang yang hidup dalam ketersesatan. Kenapa? Karena di seluruh dunia iblis sedang bekerja.
Iblis sedang berjuang untuk menghancurkan sebanyak mungkin orang. Itu sebabnya perkuatlah iman saudara, karena hanya dengan iman saudara bisa melawan. Kalau saudara tidak beriman kuat, maka banyak hal-hal negatif akan masuk ke dalam hidup saudara. Orang yang tidak beriman kuat, ketika ada auman iblis, dia akan gemetar dan mulai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, di daerah saya melayani, saya sering kali melihat bahwa ada orang-orang yang mulai mencari cara bagaimana dia bisa menjaga, bagaimana bisa dia terlindungi, dan akhirnya masuklah mitos-mitos. Kadang-kadang pagi-pagi saya mengantar anak saya sekolah, dan ketika saya mengantar anak-anak saya sekolah, akhirnya saya bisa melihat saudara bahwa ada orang-orang yang menabur garam di sekeliling rumahnya pagi-pagi sebelum orang bangun. Mulai garam ditabur di sekeliling rumahnya. Saudara bayangkan, kenapa dia tabur garam itu? Untuk mengusir setan. Setan akan ketawa karena dia tidak pernah takut kepada garam. Kalau dia takut kepada garam, maka semua manusia tidak bisa dia ganggu karena semua manusia makan garam. Iblis tidak pernah takut kepada garam, saudara. Tidak pernah takut kepada benda-benda. Dia hanya takut kepada Tuhan, dan Tuhan itu akan berkuasa dan menyatakan kuasanya dalam diri saudara kalau saudara beriman kuat. Tapi kalau saudara mulai goyah dan mulai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, saudara mulai percaya dengan mitos-mitos, di sanalah pintu mulai terbuka lebar bagi setan. Pintu mulai terbuka lebar bagi iblis. Itu sebabnya kuatkan iman saudara. Kalau iman saudara kuat, iblis tidak akan bisa menembus. Kalau iman saudara kuat, iblis tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dikatakan di sini saudara bahwa iblis itu berjalan mengaum-ngaum. Dia tidak akan bisa menyentuh saudara. Aumannya hanya tinggal auman. Tidak akan bisa menyentuh saudara kalau saudara kuat dalam iman. Tapi ketika ada orang yang mulai goyah, imannya mulai goyah oleh karena auman iblis, maka orang tersebut akan ditelan oleh iblis. Itu sebabnya saudara, perkuat iman saudara. Hari ini seberapa kuat iman saudara kepada Tuhan? Kalau saudara jatuh lagi dan jatuh lagi, masalahnya pasti ada pada iman saudara yang tidak kuat. Saudara harus sungguh-sungguh beriman kuat kepada Tuhan, saudara. Kalau tidak, maka auman-auman iblis itu akan menggetarkan saudara. Auman-auman iblis itu akan menyesatkan saudara. Bangkitkan iman saudara, pupuk iman saudara. Ada begitu banyak cara untuk saudara bisa tetap kuat dalam iman. Yang pertama saudara, melalui channel-channel renungan yang dibuat untuk saudara. Contohnya channel renungan ini, renungan malam. Sebelum saudara tidur, saudara bisa merenungkan firman Tuhan, supaya kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mengisi hati dan pikiran saudara, sehingga hari-hari saudara dipenuhi oleh firman Tuhan. Pagi hari sebelum saudara bekerja ada renungan penyejuk jiwa, renungan pagi yang saya buat juga untuk renungan harian saudara juga sebelum saudara bekerja. Saya juga membuat channel ayat-ayat emas saudara, karena saya rindu juga anak-anak Tuhan bisa merenungkan firman Tuhan berdasarkan topik-topik ayat-ayat emas. Satu topik dari beberapa ayat anak-anak Tuhan bisa belajar. Dan ada beberapa channel yang lain untuk wanita. Saya buat wanita hebat saudara, di mana saya rindu melalui channel ini yang khusus diperuntukkan untuk wanita. Wanita juga bisa bertumbuh dalam iman karena topiknya khusus untuk wanita. Artinya saudara, ada begitu banyak sarana yang saudara bisa pakai dan gunakan untuk saudara bertumbuh dalam iman. Jadilah anak-anak Tuhan yang setia untuk merenungkan firman Tuhan. Pupuk iman saudara melalui renungan-renungan firman Tuhan, melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tetapi saudara juga harus hati-hati. Di dalam media sosial, di dalam YouTube misalnya, ada begitu banyak khotbah-khotbah yang tidak berdasar saudara. Khususnya topik tentang setan. Saya sudah banyak mendengar khotbah-khotbah tentang setan. Ada pendeta-pendeta tertentu saudara mengkhotbahkan tentang setan. Bagi saya itu halusinasi. Yang dia ajarkan itu halusinasi, bukan
kebenaran firman Tuhan. Yang berbahayanya adalah ketika umat-umat Tuhan mulai mengadopsi dan menerima apa yang dia bilang, padahal itu adalah apa yang dia pikirkan benar berdasarkan latar belakang dia yang berasal dari okultisme. Saudara dengar, jangan tersesat oleh karena khotbah-khotbah yang tidak berdasar kepada firman Tuhan. Carilah khotbah-khotbah, renungan-renungan yang benar-benar berdasarkan firman Tuhan. Apa yang dia bicarakan itu berdasarkan firman Tuhan. Dan itu yang diupayakan di channel ini, saudara, dan beberapa channel yang lain yang saya buat. Saya tidak mau berbicara kalau bukan berdasar kepada firman Tuhan. Di sini firman Tuhan menegaskan bahwa iblis itu harus kita lawan karena dia sedang berjalan berkeliling untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Dan dikatakan di sini bahwa itu harus dilawan dengan iman. Jelas tertulis, saudara, bahwa itu harus dilawan dengan iman, bukan dilawan dengan cara-cara halusinasi. Harus dilawan dengan iman. Itu kata firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa melawannya dengan iman? Pupuk iman saudara supaya bertumbuh. Kalau iman saudara tidak kuat, saudara tidak akan kuat melawan setan. Dan bagaimana supaya kita kuat, iman kita kuat? Konsistenlah memupuk iman saudara, memberi makanan-makanan rohani kepada iman saudara melalui renungan firman Tuhan, melalui doa. Saya juga membuat channel Sahabat Doa, saudara bisa cari. Di mana di sana saya akan menjadi sahabat doa saudara, menopang saudara dalam doa supaya iman saudara dikuatkan. Ada begitu banyak fasilitas saudara, ada begitu banyak cara untuk saudara bertumbuh dalam iman. Tetapi satu prinsip, saudara harus melihat bahwa channel-channel atau khotbah-khotbah yang saudara dengar benar-benar berdasarkan kepada firman Tuhan. Kalau tidak, saudara tidak sedang menerapkan firman Tuhan, tapi menerapkan isi otak pendeta yang sedang berkhotbah. Dan kalau saudara menerapkan isi otaknya, siapa yang akan menjamin apa yang saudara lakukan itu memiliki kuasa? Tapi kalau yang saudara lakukan itu adalah kebenaran firman Tuhan, Tuhanlah yang akan menjamin bahwa apa yang saudara lakukan itu dia akan ikut campur tangan di sana dan melakukan mujizat di sana. Jadi lawanlah setan dengan iman yang teguh. Bagaimana supaya saudara bisa melawan setan dengan iman yang teguh? Teguhkan iman saudara, kuatkan iman saudara melalui renungan-renungan firman Tuhan, melalui hal-hal yang saudara bisa lakukan untuk memupuk iman saudara di dalam Tuhan. Dan saudara juga dikatakan di ayat berikutnya, ayat 10, di sana dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan dan menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Di sini firman Tuhan menegaskan saudara bahwa Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Kalau saudara adalah anak-anak Tuhan yang sadar bahwa setanlah musuh saudara, dan kemudian saudara mulai berjaga-jaga karena setan akan terus berusaha untuk menelan saudara, dan saudara tidak mencoba untuk bermain-main, melainkan saudara akan lawan setan dengan iman saudara. Saudara pupuk, saudara kuatkan, saudara tumbuhkan iman saudara, dan kemudian saudara akan lawan setan dengan iman saudara. Dengan itu Tuhan juga tidak tinggal diam saudara. Dia juga akan bertindak. Dia juga akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Di mana di sini dia katakan bahwa Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi kamu. Ketika kamu bertindak dalam iman, Tuhan akan melengkapi saudara dengan persenjataan untuk melawan setan. Dia akan menumbuhkan iman saudara untuk menjadi perisai dalam melawan setan. Dia akan memberi kuasa kepada saudara untuk melawan setan, sehingga setan itu akan dikalahkan dan lari dari kehidupan saudara. Tuhan akan melengkapi saudara. Jangan pernah takut, karena perlengkapan yang Tuhan beri bagi kita melawan setan itu jauh lebih berkuasa daripada kuasa setan. Dan kemudian dia akan meneguhkan saudara. Iblis tidak akan sanggup untuk meruntuhkan dan menghancurkan kehidupan saudara kalau Tuhan ada di sana untuk meneguhkan saudara. Dan bagaimana supaya Tuhan meneguhkan kita saudara? Maka berjaga-jagalah, lawanlah setan itu dengan iman.
maka ketika kita lawan setan dengan iman, Tuhan akan semakin meneguhkan dan semakin meneguhkan dan semakin meneguhkan iman kita. Coba saudara lihat, orang-orang yang mencoba melawan setan dengan cara yang salah, coba saudara lihat, maka dia akan semakin terjerumus di sana, semakin mengalami ketakutan, kekhawatiran, semakin terbelenggu setan. Itu yang terjadi kepada orang-orang yang mencoba melawan setan dengan cara-cara yang salah. Tetapi orang yang melawan setan dengan iman, dia akan semakin kokoh, semakin kuat, semakin tangguh. Karena Tuhan menguatkan dan semakin menguatkan. Orang yang melawan setan dengan cara yang salah, makin lemah, makin hancur, makin berantakan, makin hancur hidupnya. Tapi orang yang melawan setan dengan kuasa Tuhan, dengan iman, maka orang tersebut makin kuat, dan semakin kuat. Karena ada Tuhan yang memberi kekuatan kepada dia. Itu sebabnya lawan setan dengan iman. Dan juga dikatakan akan menguatkan dan mengokohkan kamu. Dia akan kokohkan saudara tidak akan tergoyahkan oleh siasat setan apapun. Saudara tidak akan tergoyahkan karena Tuhan akan mengokohkan saudara. Dan dikatakan sesudah kamu menderita seketika lamanya, sekalipun saudara ada mengalami penderitaan, ada mengalami persoalan, masalah dan tantangan, karena itu akan selalu ada dalam hidup kita. Tetapi sekalipun saudara mengalami itu, menghadapi itu tidak akan menggoyahkan saudara, tapi saudara akan tetap kuat dan tetap kokoh karena ada Tuhan yang memberi kekuatan bagi saudara. Hari ini, adakah beban persoalan penderitaan yang sedang saudara pikul? Hadapi semuanya dalam iman saudara. Mungkin itu juga dipakai oleh iblis untuk mengaum-ngaum dan mempengaruhi saudara supaya saudara bisa ditelannya. Hadapi semuanya dalam iman. Sekalipun ada penderitaan, ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, hadapi semuanya dalam iman saudara. Karena ketika kita hadapi dalam iman, kita akan berkemenangan. Tuhan sendiri yang akan campur tangan memperlengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita dan mengokohkan kita, sehingga siasat iblis yang manapun tidak akan sanggup untuk mengalahkan kita, menjatuhkan kita. Kenapa saudara? Karena ayat 11 dikatakan, karena ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Kuasanya jauh melampaui kuasa setan. Dan kuasa Allah adalah kuasa yang berlaku untuk selama-lamanya. Wow, saudara, orang-orang yang melawan setan dengan iman, dengan cara yang benar, maka akan mengalami kekuatan daripada Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, dikokohkan, diteguhkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan itu dengan kuasanya yang ajaib. Saudara, saya mengingat ketika saya mengawali perintisan, saya mengingat pada waktu itu saya sering kali diganggu oleh kuasa kegelapan. Maksudnya apa? Saya sering kali mengalami auman-auman setan itu dengan berbagai cara. Satu kali saya ingat sekali saudara, bahwa ketika karena saya pada waktu itu bolak-balik masih dari tempat saya praktek di gereja, di salah satu gembala, saya praktek di sana, dan dari sanalah saya mulai pergi untuk merintis. Dan saya ingat sekali pada waktu itu bahwa setiap kali saya mau berangkat untuk pergi ke perintisan, untuk mulai mencari jiwa-jiwa supaya ibadah dimulai saudara, saya sudah kontrak rumah. Setiap kali saya mau berangkat, ada perasaan kecemasan yang tidak jelas sebabnya. Yang tidak jelas apa penyebab kecemasan tersebut, ketakutan tersebut. Tetapi itu sering kali saya alami. Dan saya sadar saudara bahwa itu siasat yang dipakai oleh setan untuk menggagalkan saya, untuk membuat saya berhenti, untuk membuat saya undur. Tetapi saya tidak pernah sekalipun mau mundur. Saya tidak memberi sedikit pun toleransi kepada setan. Saya tidak pernah tidak berangkat. Sekalipun pada waktu itu saya berangkat, mulai saya buat ibadah sekolah minggu. Tetapi ketika saya pergi ke sana, sekolah minggunya tidak ada, ibadah gagal. Ada begitu banyak cara yang dipakai oleh iblis untuk membuat saya mundur.
tapi saya tidak mau mundur. Dan pada waktu itu saudara, ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa di mana kau merintis gereja? Saya berkata di sini. Saya sebutkan nama kampung ini saudara. Lalu dia berkata, oh di kampung itu. Dan dia berkata, dulu mahasiswa kami utus ke sana 3 orang. Lalu kemudian akhirnya mereka gagal dan tidak berani melanjutkan. Kenapa? Karena begitu kuatnya kuasa perdukunan di situ. Mereka sering diganggu oleh kuasa kegelapan. Itu yang dikatakan oleh pendeta ini. Dan saya juga mengalaminya saudara. Sering kali ada gangguan-gangguan, sering kali ada hal-hal, ada auman-auman setan. Dan saya sangat maklum kenapa ketiga penginjil ini akhirnya mundur, ketiga penginjil ini akhirnya berhenti. Saya tahu betul karena setan mengaum dan mengaum untuk menggagalkan para penginjil. Tapi waktu itu saya tidak mau berhenti, saya lanjutkan terus. Terjadilah perang pada waktu itu antar OKP, dan sangat mencekam pada waktu itu. Jam 7 malam tidak ada orang lagi yang berani keluar malam, dan ada masyarakat yang harus berjaga malam. Saya juga ikut jaga malam, tidur di tengah jalan, karena harus ada di tengah jalan, sama-sama tidur di tengah jalan supaya jangan ada orang yang melewati jalan itu. Itu yang terjadi pada waktu itu saudara. Ada begitu banyak cara-cara yang dipakai oleh iblis untuk meruntuhkan saya, untuk membuat saya lemah, untuk membuat saya mundur. Tetapi apa yang saya lihat adalah bahwa ketika saya tidak mau mundur, ada kekuatan baru. Ketika saya terus melangkah, ada kekuatan baru. Pada waktu itu saya juga mengalami kesulitan ekonomi. Ada kesulitan ekonomi saudara untuk kebutuhan saya sehari-hari. Tapi saya tidak mau mundur. Tuhan lakukan lagi mujizat. Ada kekuatan baru lagi. Tuhan pelihara saya sampai Tuhan utus ada seorang ibu dan anaknya, satu keluarga ini akhirnya tiap hari memberi saya makanan pagi dan siang yang cukup 3 kali makan saudara. Dan itu dilakukan selama 4 tahun, ya sekitar 4 tahun. Tidak pernah berhenti. Bayangkan saudara, bagaimana Tuhan bekerja. Ketika aku mengalami kesulitan ekonomi, aku tidak berhenti. Tuhan utus keluarga ini untuk memberi saya makan 3 kali satu hari. Dahsyat mujizat Tuhan, ajaib Tuhan. Dan itu Tuhan lakukan ketika aku tidak pernah mundur. Aku melangkah lagi, aku maju lagi, aku melangkah lagi, aku maju lagi. Tuhan beri kekuatan baru lagi, Dia beri kekuatan baru lagi, Dia beri mujizat yang baru lagi, Dia beri mujizat yang baru lagi. Dengar saudara, iblis itu mengaum-ngaum. Ketika aumannya menggetarkan kita dan kita mundur 1 langkah, dia maju 1 langkah. Iblis itu terus mengaum. Di mana saudara bisa dipengaruhi melalui aumannya, di sanalah dia akan terus mengaum. Ketika kita mengalami kemunduran, kejatuhan, maka di sana dia akan masuk semakin dalam sampai pada akhirnya dia menelan. Sama seperti penginjil yang mendahului saya 3 orang, akhirnya mereka mundur dan lari, dan akhirnya iblis menang. Tetapi ketika aku terus maju, akhirnya iblislah yang dikalahkan. Dan hari ini dukun-dukun yang dulu mereka pakai untuk menyesatkan masyarakat, hari ini malah masuk ke gereja dan menjadi jemaat yang setia. Ajaib Tuhan. Ketika kita tidak mau mundur, lawan setan dengan iman yang kuat, maka Tuhan akan memberi kekuatan baru, dan memberi kekuatan baru kepada setiap kita. Puji Tuhan saudara, dahsyat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dan memberi kita kekuatan untuk mengalahkan setan. Sekali lagi, firman Allah berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis akan terus mengaum dalam kehidupan saudara. Iblis akan terus mengelilingi kehidupan saudara dengan auman-aumannya. Begitu saudara gemetar, begitu saudara bisa dipengaruhi, maka dia akan terus masuk, dan akhirnya menelan kehidupan saudara. Itu sebabnya jangan mau kalah dari siasat iblis, jangan mau kalah dari auman iblis. Apa yang harus kita lakukan saudara? Lawan dia dengan iman yang teguh. Perkuat iman saudara, pupuk iman saudara,
karena dia tidak akan bisa menembus, dia tidak akan bisa mengalahkan saudara kalau saudara lawan dia dengan iman. Dan lihat saudara, bahwa Tuhan yang adalah sumber kekuatan, Tuhan adalah sumber kasih karunia, dia akan melengkapi saudara, dia akan meneguhkan saudara, dia akan menguatkan saudara, dia akan mengokohkan saudara ketika saudara melawan iblis dengan iman. Karena dia Allah yang mempunyai kuasa yang jauh melampaui kuasa iblis, sehingga iblis akan dikalahkan. Puji Tuhan saudara, apapun situasi kehidupan saudara saat ini, saudara harus sadar bahwa saudara harus melawan setan, saudara harus melawan iblis, saudara harus mengalahkan iblis dengan iman yang kuat. Pupuk iman saudara, biarlah saudara semakin bertumbuh dalam iman, supaya saudara semakin kuat untuk melawan setan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Alami kemenangan dalam Tuhan, alami kemenangan dalam melawan setan, kalahkan setan dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Kami masih terus belajar bagaimana supaya kami menang melawan setan. Dan hari ini kami kembali belajar bahwa setan itu terus berkeliling mengaum-ngaum, mempengaruhi kehidupan kami. Dan jika kami bisa dipengaruhi, dia akan masuk terus dan akan menelan kami. Tapi syukur bagi Tuhan, hari ini kami sudah belajar bahwa kami akan terus berjaga-jaga dan lawan setan dengan iman kami. Ketika kami melawan setan dengan iman, maka setan akan dikalahkan karena Tuhan beri kami kekuatan. Tuhan meneguhkan kami, mengokohkan kami. Tuhan yang mempunyai kuasa yang ajaib itu menyatakan kuasanya bagi kami, sehingga kami akan mengalahkan setan. Terima kasih Bapa di sorga, ajar kami terus bertumbuh dalam iman. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini supaya mereka terus bertumbuh di dalam iman. Ajar mereka setia, konsisten merenungkan firman Tuhan, supaya mereka bertumbuh dalam iman, supaya mereka kuat melawan siasat setan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan. Angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua,
Campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan.
Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anakmu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anakmu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anakmu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anakmu, sehingga anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anakmu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Berkati usaha pekerjaan anak-anakmu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anakmu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anakmu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anakmu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan,
di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan. Biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka. Dalam nama Yesus, berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tanganmu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak
orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gerejamu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.